عبد الله بن المبارك وكان يجب على الأذان هكذا. قال أخبرني حيوة بن سليم وكان يجب على الأذان هكذا. قال أخبرني كعب بن الأحمر وكان يجب على الأذان هكذا. قال أخبرني عبد الرحمن بن جبير وكان يجب على الأذان هكذا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يجب على الأذان هكذا ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليه فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه العشرة ثم صلى الله عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا بعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو ومن سألني الوسيلة حل له الشفاعة. رواه مالك بن موطأ والبخاري وابن أبي شيبة في مصنفه والترمذي في جامعه كلهم من روايات سعيد بن أبي حمزة وهو تفرد به عن محمد بن المنكدر عن جابر قال الحافظ بن حجر وقد روي المنكدر وأخرجه الطبراني في معجم الوسطى من طريق أبي الزبير عن جابر العالم. وأما التسلسل فقريب جدا لمن نراه مخبوطا في كتب المسلسلات والجموع على سيرة الوالد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. Ini sanad daripada hadis Ustaz Al-Bidua pada anda. Saya ingatkan kembali jadi apa-apa yang disampaikan di dalam syariat Islam, entah itu yang berupa perintah langsung dari Rasulullah SAW ataupun yang sudah melalui para ulama, pada dasarnya segala yang dianjurkan untuk kita amalkan. Ingat semua ini kita lihat sejarahnya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan syariat ini itu ada dasarnya. Jadi tidak sembarangan. Ya, kita lihat Rasulullah berdakwah pada waktu di Mekah, kemudian di Madinah, itu yang disampaikan itu masalah tauhid, keimanan. Masalah keimanan. Jadi benar-benar tatkala para sahabat kita ini sudah memiliki iman kuat, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kita untuk menyampaikan amalan-amalan syariat, ya, waktu di Madinah di Mekah. Kita tahu, jadi kalau kita akan mendapatkan satu pelajaran dari Rasulullah atau dari ulama-ulama, itu syarat yang pertama kita mulai mempunyai pendidikan orang yang beriman. Bisa. Jadi kalau kita belum beriman, nggak bisa kita amalkan. Mungkin bisa kita amalkan, akan sia-sia. Ya, tapi nggak tahu kalau memang apa yang kita lakukan di dalam ikhtiar kita dalam sungguh-sungguh, mungkin ada perhitungan sendiri menurut Allah Subhanahu wa taala. Udah kita lihat ini aja. Jadi Rasulullah menyampaikan
disuruh sholat. Siapa yang disuruh sholat? Orang-orang yang sudah beriman. Ya, orang-orang yang sudah beriman. Ini dasarnya. Nah kalau kita sekarang ini belajar sholat, nggak tahu iman itu ada apa enggak. Zaman ini syarat utama yang harus kita pahami. Nanti juga wiridan, amal-amal itu semuanya tersebut. Jadi benar-benar udah beriman. Kalau belum beriman nggak bisa. Salah satu contoh, kita beberapa waktu lalu telah mendapatkan hadis musalsal yang berbunyi kalau Rasulullah SAW. Hadis ini atau kalimat ini Rasulullah mengutip tatkala beliau diadakan dari malaikat Jibril waktu Nabi Musa membelah lautan. Apa kalimatnya? Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Ini menurut kita yang kepada imannya kita ngerti untuk apa, ya, sehingga ulama kita mengadakan satu asyarnya. Ada yang mengatakan kalimat ini bisa digunakan di tempat-tempat yang akal, atau di tempat yang sedang bergejolak kita bacakan di sana. Nah, ini jadi masalah siapa yang membaca. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah lakal hamd, ini kalau kita ucapkan berkali-kali nggak bisa. Kita lewat akal tetap aja digabung. Ya. Kenapa? Jadi tadi dasarnya. Jadi sampai contoh aja banyak kejadian di masyarakat kita. Kita datang ke seorang ulama, kita sholat di sana, kemudian kita punya niatan kita menyucikan yang imannya masih tetap selama ini, kita minta keberkahan dari ulama tersebut sehingga kita membawa air putih, ya, dan saat kita didoain dia semua mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita minum. Ketuanya semua kok bisa? Coba kita 100 kali, 1000 kali kita baca Bismillah, kita gunakan di sana. Nggak bisa, kenapa? Nah itu dasarnya. Kalau kalau kita mengucapkan kalimat itu benar-benar iman yang udah ada. Dia punya iman. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan iman yang dia punya. Karena kalau kita baca Bismillah, ini niatan kita ini macam-macam. Sebagaimana saya telah sampaikan, jadi waktu kita baca Bismillah, kita meminum, kita mau makan, bukan kita ini punya niatan supaya dijauhi dari setan. Benar. Itu kita pasang di situ. Ya. Paling tidak kita mau minum supaya air yang kita minum ini jadi halal. Jadi kita nggak minum barang-barang minum. Kenapa? Jadi untuk kita baca Bismillah, kita lihat, ya, kita tahu bagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini dunia alam semesta serta isinya ini sudah diamankan, sudah diwariskan pada orang-orang yang beriman. Jadi sudah diberikan kepada orang beriman. Seluruh isinya, ya, ayat punya orang beriman. Jadi waktu kita mau minum, ini punya orang yang beriman, kita ambil. Bisa kita orang yang beriman. Kalau kita kayak ini, kita nyolong, kita bersih. Artinya kita mengonsumsi barang-barang yang semula. Ya, maka untuk kita baca Bismillah, kita lihat, ya Allah, dengan izin Allah. Artinya kalau orang yang beriman sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki ayat, tentunya sudah ada ayat. Kalau orang memiliki kan
demikian iman kita bisa ada. Tapi kalau kita nggak baca itu setiap hari makasih Tuhan, ya udah iman kita kambuh. Makanya untuk iman-iman lain tidak terjadi akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena iman yang nggak ada. Dan tiap hari kesembuhan. Sekarang kita duduk di masjid, ini katakanlah kita duduk di masjid. Waktu kita mau duduk kita baca bismillah. Kita juga numpang. Ini yang punya orang Islam, punya orang yang beriman. Jadi waktu kita mau duduk, kita nyanyi seperti itu. Saya minta izin untuk duduk di sini supaya kamu izinkan untuk duduk di masjid. Ya begitu semuanya. Jadi kalau kita mengucapkan baca bismillah itu jangan kita niatkan supaya setan kabur dari kita. Ya, setan tidak bakal kabur. Setan tidak takut sama baca bismillah. Apalagi baca kita. Orang kadang-kadang juga saya bantuin. Jadi kadang-kadang kita mengucapkan ta'awud, ya kita berlindung pada Allah. Alhamdulillah aku berlindung pada Allah daripada setan yang terkutuk. Ini kita tunjukkan kepada setan, pada iblis. Dia bukan takut. Kenapa? Orang ini yang kita hina, jadi mati. Aku berlindung kepada Allah dari segala setan yang terkutuk. Tapi tak kutuk setannya, tidak dia untuk marah. Orang lain diam-diam kita kutuk. Kita mau sholat, ini ganggu sama dia, makanya ini Allah. Yang tadinya kita anggap, kita baru tahu sudah kabur, justru bukan kabur, dia malah deketin kita, karena kita maki-maki dia. Jadi saya contoh aja, seperti itu yang perlu kita kaji, yang untuk ini bagaimana sadari seperti ini, jangan sampai yang tadinya kita diajarkan oleh Nabi dan para ulama untuk mengucapkan kalimat tasawuf ini iman kita tidak ada. Tapi kalau iman kita ada, sudah kita dekat. Orang yang beriman itu selalu melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa yang diucapkan dikabulkan oleh Allah. Jelas. Ya ini kita berusaha untuk kedepannya ini kita kasih kembali bagaimana supaya iman kita ini jangan mati. Karena para ulama Nabi juga mengatakan iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Ini kita pertahankan supaya datang dari umat manusia iman seperti itu, tidak iman seperti iman para malaikat. Kalau iman malaikat stabil, terus iman para nabi bertambah terus. Nah iman kita ini kadang-kadang ada, kadang-kadang. Ini yang jadi kita pertanyakan supaya iman kita minimal ada. Nah seperti itu. Jadi sepak terjang kita sehari-hari kita perhatikan. Jelas selesai. Ya, pada kesempatan ini dengan rendah hati saya mengizinkan untuk membaca doa setelah azan sebagaimana saya dididik oleh guru-guru saya. Dan kebetulan yang saya campurkan di sini hanya saya Muhammad Yasin Al-Fadani. Banyak lagi guru-guru yang lain sengaja saya tidak campurkan. Saya syukur kemana dari Syekh. Itu yang kita sebut dengan karena dan kita mulai nangis itu banyak katanya. Ada yang riwayat, ada yang riwayat. Tadi kita berusaha untuk menyampaikan cara ini. Sekarang
Kita lihat cara diri. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'anabi sallallahu alaihi wasallam di Gaza. Faqala inna bil Madinah rijalan ma'asyaratin masyirah wa la taqamu anbiya illa kanu ma'a habasakum Allah wa fi riwayat illa syarikukum illa Allah. Ini hadis sudah banyak yang terdahulu kita sampaikan, sama ini masih berkenaan dengan ya. Bagaimana seorang Nawawi yang banyak menjaga benar-benar ini selalu diberi kepada seorang sahabat. Penjelasan dari para ulama yang mengikuti peperangan dengan Rasulullah itu disebut Ghazwah itu sebanyak 19. Tapi dia tidak ikut pada perang Badar, perang Uhud tidak ikut. Kenapa? Karena masih kecil, dilarang oleh orang tuanya. Siapa orang tuanya? Abdullah. Tapi kalau bapaknya meninggal dunia, dia kembali lagi mengikuti Rasulullah seluruh peperangan yang diadakan pada waktu itu. Karena dia tinggal jumlahnya sampai 19 peperangan. Nah, ada pun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sebagai ulama menyatakan ada yang mengatakan sebanyak 1.540 hadis ya diriwayatkan oleh beliau. Nah, ini juga hadis Rasulullah ini berbeda-beda. Setiap sahabat itu tidak sama tatkala meriwayatkan hadis. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung daripada mulai zamannya. Dia banyak mulai zaman Rasulullah, dan tentunya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. 1.540 hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah ini ikut diberi riwayat hadis nanti dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu sebanyak 60. Jadi 60 hadis sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sama ya. Imam Bukhari 60, Imam Muslim 10, artinya berbarengan yang kita kenal dalam hadis kita yang dikatakan muttafaqun alaih. Imam Bukhari sendiri itu tidak banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Jabir. Ya, ada yang mengatakan cuma 16. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Jabir sahabat Jabir cuma 16. Mana? Sedangkan dia banyak meriwayatkan hadis sampai 1.540. Ya sudah, kita tahu lah sahabat-sahabat kita, ulama-ulama kita tatkala meriwayatkan hadis dari yang meriwayatkan itu tidak segampang itu. Ya, hadis 1.540 tapi yang diambil cuma 16. Tahu Imam Bukhari
sangat ketat dalam meriwayatkan hadis. Mungkin kalau kita ingat, kita lihat kembali dalam bagaimana periwayatan para ahli hadis dalam hadis seperti itu, terbawa dalam berkeliling sehari-hari pun terbawa. Imam Bukhari sampai kehidupan sehari-harinya karena biasa meriwayatkan hadis terbawa. Satu hari itu ada seorang bertemu dengan Imam Bukhari sedang naik seekor di tengah jalan seperti Imam Bukhari sebentar mati. Saya mau bertanya, apa yang kamu tanyakan? Singkat saja, gampang. Kuda yang kamu naiki berapa jumlah kakinya? Coba. Bisa ketatnya penerimaan hadis. Imam Bukhari kan kalau ditanya seperti itu nggak dijawab, turun dari kuda. Akhirnya kita, kalau kita begitu kan sambil lari mau kita jawab, ya gimana bang? Imam Bukhari nggak turun dari kuda dia nongkrong di bawah kuda itu kakinya. Sudah dihitung lalu dah dijawab, kaki kuda saya ini itu juga ada 4. Tapi hati-hati dalam meriwayatkan hadis, sehingga ini berasal dari sahabat Jabir ini dari luar biasa. Ya, ada di tengah juga satu riwayat tatkala Imam Bukhari sudah mendapatkan satu hadis yang dicari, itu ada satu orang begitu dia panik, orang itu lagi biasa lagi berternak, suka membaca ayat, ya. Dari badan dipanggil ke tangan kosong. Lembuh dia, ini orang nggak hadis. Ayam aja dibohongin, ayam binatang dibohongin, apalagi saya. Apa nggak mungkin dia juga meriwayatkan hadis bohong saya? Pulang, Imam Bukhari pulang. Imam Muslim itu meriwayatkan ada 100. Atau 126 hadis Imam Muslim yang meriwayatkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, udah begini kalau kita belajar hadis ya seperti ini yang kita dapati. Jarang sekali. Kenapa imam-imam ini susah sekali mendapatkan hadis? Ini terus saya jelaskan. Saya mengalami ada seorang ulama dari Pakistan itu datang ke Mekah untuk mendapatkan satu hadis musalsal. Itu dari Pakistan dia tempuh dan jarak jauh ke Mekah untuk ambil satu hadis. Pasti ada ulama yang sangat pengertian. Tapi nggak tahu kita ini terlalu pintar, habis banyak hebat kita, nggak pernah ketemu. Kita mau mencari hadis itu seorang kita kalau bisa satu hadis, karena saya ngadepin ulama tersebut. Setelah Indonesia ada ulama di Indonesia mencari hadis ini satu aja. Sudah begitu pulang lagi, ya, untuk mendapatkan satu hadis dari Pakistan sampai ke Mekah. Tapi kita nggak tahu.
di hadapan kita ini banyak umat hadis, tapi nggak pernah kita mau untuk menuntutnya. Ini saya kembali ya seperti itulah sekalian peninggalan ulama-ulama terdahulu masih tersisa. Jadi dalam ilmu sebenarnya nggak ada dibatasi oleh umur kita. Mau berapa ilmu kita, selagi kita ada kesempatan untuk menuntut itu. Apalagi kalau kita tahu hadis Rasulullah SAW berkuburan dengan maaf tuntutlah ilmu dari sejak buaya sampai ke ilmu. Coba membayangkan dari buaya, apa yang bisa dituntut dari buaya? Ya, kita dari buaya disuruh ilmu. Ilmu itu bukan ilmu yang kita bayangkan, ilmu hadis. Enggak. Satu huruf alim itu ilmu. Ya, satu huruf alif aja itu ilmu. Jadi selama kita hidup, jangan sampai kita kosongkan waktu kita untuk tidak menuntut ilmu. Terserah apa saja yang terjadi. Ya mungkin kalau kita sulit, tapi kalau kita sudah bisa membaca keadaan, kita melihat pohon, kita bisa mencari depan. Ini Allah SWT minta kepada kita ini apa? Kita ambil saja dari sini semua yang kita pandang, yang kita lihat di hadapan kita itu bisa kita jadikan ilmu. Ya, sekarang kita lukis hadis meja seperti ini bentuknya persiapan. Apa kegunaannya? Ada ilmunya. Ini harus dicari. Kalau kita mencari, kata Nabi untuk wajib. Ya, kalau kita nggak tuntut, berarti kita dosa. Nah, kalau dari sini aja dosa kita ini enggak berlipat ganda, bagaimana kita akan katakan iman kita itu banyak? Iman itu ada. Orang dosa itu menghibur. Tiap detik dosa kita melakukan, bagaimana iman kita akan bersemayam di tubuh kita. Ini satu pelajaran bagi kita harus diperhatikan. Jadi jangan kenal saja, oh saya dapat hadis Nabi mengatakan kalau kita atau katanya hadis Nabi orang membaca selawat 1000 kali akan mendapat kesukaan. Dari mana? Ya, dari mana? Kita nggak usah percaya dengan kata-kata itu. Benar itu hadis Rasul umpamanya. Kita percaya hadis Rasul, tapi waktu kita percayai harus kita barengkan dengan iman. Kalau kita menyikapi dengan iman, itu bagaimana? Jadi jangan sampai hal yang seperti itu kita langsung telan saja. Ya, ini adalah hadis ini dijalankan Nabi. Tatkala hadis ini dari Sahabat Jabir Ibn Abdillah, kunna Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba. Jadi beliau menceritakan pengalaman pada waktu dia bersama dengan Rasulullah ikut peperangan dengan Rasulullah. Karena dikatakan dari 19 kali peperangan. Salah satunya dijelaskan. Inna min Madinah dari jalan. Bahkan waktu kami ikut dengan Rasulullah itu di Madinah banyak kaum mukminin yang tidak ikut, yang masih yang mereka itu ikut dengan kami jalan. Walaupun kemudian dan juga tidak memotong lembah, dan tidak melalui lembah. Ini mereka tetap di Madinah saja. Illa dan aku, kecuali mereka dapat pahala yang sama. Ya, enak banget. Dia diam di Madinah, nggak ikut berperang, nggak ikut beli, nggak ikut menyerahkan harta, membela diri Allah, tapi
dapat pahalanya sama. Illa dan ma'akum. Kenapa? Apa sama mereka itu mempunyai alasan enggak ikut berperang, ya, tidak ikut berjihad di jalan Allah karena ada penyakit sakit, diunilai ada musuh. Tapi riwayat dalam mereka illa syai'ukum fil ajr, atau kecuali mereka ini akan berserikat dalam menerima pahala. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa begitu? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Nisa umpamanya, kita ingat di sana dikatakan, la yastawil zalimuna minal mu'minina ulil irbah wal mujahidina fi sabilillah fi amwalihim wa anfusihim. Ya, bisa seperti itu. La yastawil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok ini sama? Sedangkan dalam ayat-ayat katakan nggak sama, orang yang jalan sama orang yang duduk nggak sama dalam menerima pahala. Nah, ini ada alasannya. Kalau di dalam hadis tadi itu dijelaskan oleh Rasulullah, kabar sahur al-maut. Mereka nggak pergi ikut bertempur karena ada Allah. Apa maksudnya? Dia mereka sakit. Kalau ada sakit, ada musuh. Tapi bukan sakit yang ringan, bukan sakit buyeng atau hanya sehingga sakit ini benar-benar yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk ikut berperang. Karena dalam berperang ini imma turun langsung kemudian bertuburan, imma dengan harta, ya. Kemudian fisabilillah, amwalihim wa anfusihim, ada yang dalam harta mereka, ada yang jual mereka. Kalau memang benar-benar berjuang di dalam Allah seperti itu, mungkin akan mendapatkan pahala bersama. Kemudian yang kedua, kenapa bisa kejadian seperti itu? Itu dijelaskan oleh para ulama karena di dalam hadis ini dinyatakan apa? Niat mereka itu lurus, niatnya lurus, ya. Waktu dia tidak pergi berjihad, niatnya benar-benar sama dikatakan dalam hadis ini dinyatakan apabila seorang yang beriman berniat suatu pekerjaan yang baik, kemudian dia tidak cepat untuk mengerjakannya atau belum cepat mengerjakannya, maka Allah memberikan satu pahala. Berniat dong, ya tahu umpamanya saya mau membagi harta kepada si A. Tiba-tiba niat kita ini terhalang, ada halangan kita, apalah halangannya muncul benar. Nah itu niat yang sudah kita niatkan akan diimbangkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, saya katakan tadi, ini semuanya tidak kuat oleh orang yang beriman. Tapi kalau model kita, kalau ingin berlaku yang agama, tiap hari aja kita niat pergi umrah, tiap hari aja kita niat pergi haji. Bulan depan saya umrah, duit yang punya, apa-apa nggak ada. Asalnya, katanya niat kebaikan akan datang, ini akan datang. Ya walaupun niat kita baik, tapi tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niat kita ini tidak tulus, bukan dari orang yang beriman. Di dalam hadis itu banyak diriwayatkan orang yang beriman dan karena dia berjalan di tengah jalan dia melihat gunungan pasir penuh. Ini orang yang beriman. Begitu dia pandang, dia benar-benar kalau seandainya bukan pasir ini dijadikan tepung atau dijadikan tepung buat saya sumbang pada orang yang tidak mampu. Niat, tapi ini orang yang beriman. Ternyata niatnya itu ikhlas, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti riwayat
tatkala beliau meninggal, apa yang diniatkan pada waktu itu dia dapatkan pahala sedekah sebesar itu. Baru dia tahu, ini kalau benar-benar saya punya ini, saya akan sedekah pada orang tempat miskin semuanya. Jelas? Kayak gitu, ini cuma contoh aja.